Jelas. Yang melaknat siapa? Lihat, yang mengatakan ini laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam wa qala al masihu ya bani israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Dan Al-Masih berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah wa yaqini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الحاضرون wa iyyakum rahimahumullah. Mari pada hari ini kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, kemudian bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga seluruh keluarga, sahabat dan umatnya ila yaumil akhir. Kemudian ikhwan fiddin wa iyyakum rahimahumullah. Materi kita pada hari ini adalah melanjutkan kajian tauhid yang berkaitan dengan iman kepada neraka. Kelanjutan dari kajian sebelumnya, bahwa surga telah kita kaji, kemudian hari ini bab tentang an-nar atau neraka. Bahwa cara mengimani adanya surga dan neraka menurut Al-Hafiz Al-Hakimi rahimahumullah ada 3 hal. Sebagaimana bait syair yang beliau sampaikan, wan naru wal jannatu haqqu wa huma mawjudatani la fanahu lahuma. Neraka dan surga adalah benar adanya. Keduanya telah ada saat ini dan keduanya tidaklah fana. Kemudian untian-untian tersebut, yang pertama bahwa surga dan neraka itu benar adanya, tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi yang pertama bahwa surga dan neraka itu bagi kita orang yang beriman adalah ada kebenarannya, tidak ada sedikit pun keraguan padanya.
Hal ini dilandasi Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 131 sampai 133. Wattaqun narul lati uiddat lil kafirin. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Jadi berdasarkan surat ketiga ayat 131 ini jelas sekali. Wattaqun narul lati uiddat lil kafirin. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir itu. Yang kedua, surga dan neraka sudah ada saat ini. Ini cara mengimani yang kedua. Sekali lagi, pertama tadi tidak ada keraguan, sudah ada. Yang kedua, surga dan neraka itu sudah ada saat ini. Hal ini untuk surga, Quran surat ketiga ayat 133, uiddat lil muttaqin, yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Tentang neraka tadi surat 3 ayat 131, uiddat lil kafirin, yang Allah sediakan untuk orang-orang kafir itu. Kemudian yang ketiga, cara mengimani surga dan neraka, bahwa surga dan neraka itu kekal karena Allah menghendaki keduanya kekal. Hal ini Allah firmankan di banyak ayat, salah satu di antaranya adalah Quran surat 9 ayat ke-100. Ini tentang surganya kekal, khalidina fiha abada, dzalikal fawzul azim. Mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Itu untuk surga. Untuk neraka, Quran surat keempat atau An-Nisa ayat 168 sampai 169. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa mereka dan tidak pula akan menunjukkan jalan kepada mereka kecuali ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Baik, ini untuk yang pertama, bahwa cara mengimani surga dan neraka ada 3 tadi. Lantas pembahasan kita pada hari ini khusus tentang neraka. Sekarang nama-nama neraka yang terkenal. Yang pertama, An-Nar, yang artinya api neraka. Disebutkan di dalam Quran surat An-Nisa surat 4 ayat ke-14. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha walahu 'adzabun muhin. Ya, di sini disebutkan, dan barang siapa orang yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkan ke dalam api neraka. An-Nar di situ. Yang kedua bernama Jahannam.
Surat An-Nisa ayat 140 menyampaikan innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Itu. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahannam. Yang ketiga, Al-Jahim. Surat Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-10. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Ulaika ashabul jahim. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka. Yang keempat, nama neraka yang terkenal adalah As-Sa'ir. Surat Al-Ahzab surat 33 ayat 64. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala melaknati orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala. Yang kelima, nama-nama neraka adalah Sakor. Surat Al-Qamar surat 54 ayat 48. Yauma yushhabuna finnar ala wujuhihim dzuqu massa sakor. Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka, dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Yang keenam, Al-Khutamah. Banyak dalil, diantaranya surat Al-Humazah surat 104 ayat 4 sampai 6. Kalla layumbadanna fil khutamah. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam khutamah. Yang ketujuh, Lawza. Quran surat Al-Ma'arij surat 70 ayat 15 sampai 17. Kalla innaha lawza. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak. Yang kedelapan, Darul Bawar. Di mana Darul Bawar Allah sebutkan Quran surat Ibrahim surat 14 ayat 28 sampai 29. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallah kufran wa ahallu qaumahum darul bawar. Tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan. Inilah ma'asyiral muslimin wa iyyakum rahimahumullah, berkaitan dengan nama-nama neraka yang terkenal yang disebutkan oleh Allah melalui firman-Nya. Kemudian poin yang kedua yang tidak kalah menariknya, tolong ini dicatat betul-betul. Siapakah calon penduduk neraka? Ini poin kedua. Pemahaman ahli sunnah wal jamaah, siapa saja yang memasuki neraka itu ada dua. Jadi calon penduduk neraka itu ada dua. Satu,
orang-orang kafir. Kedua, orang yang mukmin yang berbuat dosa besar dan mereka belum sempat bertaubat, namun nanti bisa keluar dari neraka. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min iman. Keluarlah dari neraka siapa saja yang di dalam hatinya masih ada iman meskipun seberat biji sawi. Hadis riwayat Bukhari nomor 22. Baik, jadi calon penghuni neraka ada dua golongan. Pertama tadi orang kafir, kalau orang kafir nanti selama-lamanya. Yang kedua orang mukmin yang berbuat dosa-dosa besar. Dan dia di dunia belum sempat bertaubat, mati masih membawa dosa-dosa itu tadi. Baik, kita akan melanjutkan. Yang pertama tadi golongan orang kafir. Siapa yang disebut dengan orang kafir ini? Namun sebelumnya kita lihat dulu dalil bahwa orang kafir itu tempatnya di neraka. Quran surat kedua atau Al-Baqarah ayat 24. Fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka jagalah diri kalian dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang telah disiapkan untuk orang-orang kafir. Jadi jelas sekali. Jadi golongan pertama kafir. Yang disebut dengan kafir ini siapa? Penjelasannya silahkan Quran surat Al-Bayyinah surat 98 ayat ke-6. Inilah yang disebut dengan orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Al-Bayyinah ayat ke-6. Lihat di sini yang disebut dengan kafir ada dua. Pertama, ahlul kitab. Yang kedua, musyrik. Itu. Nah, siapa ahlul kitab di sini? Ahlul kitab di sini adalah orang-orang yang memegang kitab-kitab sebelum Al-Quran. Setelah Al-Quran Allah turunkan, ia tetap berpegang kepada kitab tersebut, baik kitab tersebut asli atau sudah tidak asli, itu namanya ahlul kitab. Maka dalam hal ini ada dua. Siapa itu ahlul kitab? Yang masih berpegang kepada Taurat, yang disebut dengan Yahudi. Silahkan dibuka Quran surat 5 ayat 78. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Sungguh telah terdilaknat orang-orang kafir Bani Israel lewat lisan Nabi Daud dan Isa putra Maryam. Hal itu karena mereka durhaka dan mereka melampaui batas. Siapa yang melaknat di sini? Nabi Daud dan Nabi Isa alaihimussalam.
Kemudian yang kedua, orang-orang Nasrani. Silahkan dibuka Quran surat 5 atau Al-Maidah ayat 73. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithun thalathah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah bagian dari yang tiga, padahal tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari perkataan itu, sungguh orang-orang kafir dari mereka akan disentuh azab api yang sangat pedih. Ini. Jadi dari yang kedua adalah Nasrani. Dari mana tadi Nabi Isa alaihissalam juga menyampaikan langsung, yang mengatakan ini adalah Nabi Isa alaihissalam ayat ke-72. Kalau tadi adalah 73, sekarang 72, biar jelas. Yang melaknat siapa? Lihat, yang mengatakan ini laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam wa qala al-masihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Dan Al-Masih berkata, wahai bani Israil, sembahlah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Inilah maksud.